Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM saya 250180097. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat untuk menuntaskan tugas final project pada mata kuliah algoritma pemrograman. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk pada pembahasan codingan program saya. Pada bagian awal, saya melakukan import komponen TTK dan komponen message box. Import library ini digunakan untuk pembuatan seperti tombol, frame, ataupun tabel pada program saya. Lalu pada komponen message box itu digunakan sebagai pesan pop-up nantinya pada program saya. Lalu saya juga mengimpor custom TK-Inter dan memberi alias CTK untuk styling pada program yang telah saya buat. Untuk penyimpanan data, saya mengimpor library SQL3 yang akan digunakan nantinya sebagai database. Pada kebutuhan input tanggal, saya mengimport data entry dari library TK-Inter yang nantinya digunakan untuk menginput tanggal. Hal ini dilakukan agar menghindari kesalahan pada entry data tanggal nantinya. Selanjutnya pada bagian warna program. Di sini saya telah membuat beberapa variabel yang nantinya akan konsisten digunakan pada pewarnaan pada program saya. Selanjutnya saya telah membuat sebuah jendela utama yang akan menampilkan program saya nantinya. Di sini saya membuat window utamanya menggunakan custom TK-Inter dan memberi nama program yaitu pembersih rumah. Pada program saya telah mengaturnya menggunakan geometri agar ukurannya menjadi 800 kali 600 pixel dan memberikan warna background dari variabel warna yang telah diatur tadi. Selanjutnya pada bagian penyimpan data, saya telah mengoneksikan library SQL3 ke dalam file dbSQL. Dan pada untuk pemilihan data, saya menyetingnya di sini non agar nantinya akan otomatis terisi pada saat pengguna melakukan pemilihan data. Masih dalam database, di sini saya membuat sebuah fungsi untuk menjalankan perintah SQL ke database dan mengeksekusinya. Untuk menampilkan data dari database ke tabel, saya membuat sebuah fungsi penampilan data dari database ke tabel program saya. Lalu pada bagian atas program, saya telah membuat wadah untuk judul program menggunakan CTK frame. Dalam judul ini, saya membuat sebuah tulisan yaitu sistem manajemen pembersih rumah menggunakan CTK label dan memberikan slogan di sampingnya yaitu kebebasan sebagian dari iman. Slogan ini juga saya buat menggunakan CTK label dari custom inter. Selanjutnya pada bagian bawah header, saya telah membuat sebuah wadah yang akan digunakan untuk input pada program saya. Saya membuat wadah ini menggunakan custom TK Inter yang telah diimport tadi. Masuk pada bagian input program, saya telah membuat sebuah wadah atau frame khusus yang akan digunakan untuk pembuatan kolom input pada program saya. Di sini saya menggunakan CTK frame sebagai wadahnya. Lalu untuk pembuatan label dan kolom input, saya membuat sebuah fungsi untuk pembuatan label pada kolom input dan fungsi untuk input data pada program yang telah saya buat. Lalu tidak lupa saya juga membuat sebuah kolomnya agar nanti pengguna bisa melakukan input dengan mudah. Di sini saya membuat kolom untuk input tugas, input petugas, deskripsi, dan terakhir adalah tanggal. Pada tanggal ini saya membuat sebuah frame atau wadah yang nantinya akan berisi sebuah kalender dari komponen data entry yang
telah saya import di atas tadi. Selanjutnya adalah bagian panel tombol. Di sini saya telah membuat sebuah wadah yang akan digunakan untuk pembuatan tombol. Lalu saya membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi untuk pemilihan tabel, yang akan otomatis berjalan saat pengguna melakukan pemilihan data pada tabel. Selanjutnya, saya membuat sebuah fungsi untuk reset form yang bisa dilakukan jika menekan sebuah data pada tabel dan ingin melakukan pengosongan pada kolom-kolom input tadi. Di sini saya membuat eh, tombolnya menggunakan CTK button dan memberikan namanya yaitu reset form. Sebenarnya pada fungsi simpan data. Di fungsi ini kita diberi dua pilihan yaitu bisa menambah ataupun melakukan update data. Pada update data, eh, pengguna bisa melakukan tambah data, tapi jika terdapat pengosongan pada bagian nama atau petugas, program saya akan langsung menampilkan message box yang berisi peringatan. Lalu pada program saya juga bisa melakukan update data yang nantinya akan otomatis terupdate di database. Untuk bagian penambahan data tadi juga akan otomatis tertambah pada database yang telah saya buat. Lalu pada bagian pembuatan tombol, di sini saya melakukan pembuatan tombol menggunakan CTK button dan pada fungsi tambah saya memberikan namanya yaitu simpan data. Dan pada fungsi update data, di sini saya memberikan nama yaitu update data. Lalu pada fungsi hapus data. Di sini fungsi ini bertujuan untuk menghapus data pada tabel dan juga menghapus data pada database. Tapi sebelum melakukan penghapusan permanen, program saya akan menampilkan sebuah message box yaitu sebuah konfirmasi untuk penghapusan data. Dan jika nantinya pengguna setuju, maka fungsi ini langsung menghapus data dari tabel dan juga database. Lanjut pada bagian bawah, di sini saya membuat sebuah wadah yang digunakan untuk pembuatan tabel nantinya dan membuat sebuah toolbar yang akan digunakan untuk tabel saya menggunakan CTK frame. Pada styling tabel saya menggunakan TTK style dengan tema count untuk pembuatan tabel. Di sini saya memberikan nama kolom yaitu ID, tugas, deskripsi, tanggal, dan petugas. Dan saya membuat tabel ini menggunakan TTK review dari komponen TTK library TK Intar. Lalu di sini saya juga mengatur lebar kolom agar menjadi pas dengan program yang telah saya buat. Dan tidak lupa saya membuat sebuah kolom pencarian menggunakan CTK label yang akan bisa mencari data yang telah kita tambahkan atau kita update pada tabel nantinya. Selanjutnya pada bagian akhir saya memerintahkan program saya untuk menjalankan database. Nanti jika misalnya tidak ada database tersebut maka akan otomatis membuat database baru. Dan agar tabel saya berisi data pada database, saya memerintahkan untuk melakukan fungsi mengulang tabel tadi yang telah kita buat. Dan yang terakhir untuk menjalankan GUI. Di sini saya memerintahkan variabel window untuk menjalankan GUI saya agar tetap berjalan. Nah, sekarang kita akan masuk pada program yang telah saya buat. Baik, inilah program yang telah saya buat. Di sini kita bisa menambahkan data tugas dan menambahkan nama petugas dan menambahkan deskripsi pada tugas serta kita bisa melakukan pemilihan tanggal melalui kalender. Pertama, saya akan menyontohkan untuk melakukan tambah tugas. Di sini saya menambahkan
tugas yaitu menghancurkan. Kan, nama petugasnya misalnya kita buat adalah Abel dan deskripsinya adalah menghancur menghancurkan rumah. Saya mengaturnya pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2025. Dan kita tinggal menekan tombol simpan data dan otomatis akan masuk pada tabel. Untuk melakukan update, kita tinggal menekan eh, data yang ingin kita update untuk melakukan update data. Di sini saya akan mencoba update data, yaitu saya akan mengubahnya nama petugasnya. Saya akan mengubah menjadi Adli. Dan kita tinggal menekan simpan data. Dan otomatis akan berubah nama petugasnya menjadi Adli. Untuk penghapusan data, kita bisa menekan data yang ada pada tabel dan menekan tombol hapus. Nah, sesuai yang saya katakan pada pembahasan codingan, yaitu nantinya pada penghapusan data akan muncul sebuah message box, yaitu sebuah konfirmasi hapus data. Jika kita menekan no, maka akan kembali kepada program saya dan tidak terjadi apa-apa. Jika kita menekan yes, maka akan terhapus otomatis data yang telah kita pilih tadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.